Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kalau begitu pembelajaran kita hari ini dimulai dengan doa terlebih dahulu ya. Ibu persilakan kepada Sri Lestari untuk memimpin doanya pada hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Sri Lestari yang telah memimpin doanya pada pembelajaran kita hari ini. Kita akan melakukan literasi terlebih dahulu ya nak, yaitu membaca buku bertema apa saja sesuai dengan program sekolah kita, dan Ibu persilahkan dimulai dari sekarang. Waktunya 10 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya. Setelah literasi, Ibu akan mengabsensi manual kalian terlebih dahulu, dan kalian juga wajib mengisi link absen yang Ibu berikan di kolom chat. Oke, Ibu absen dulu ya. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ada, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Tiara Indriani. Hadir, Bu. Romawani Waruhu. Hadir, Bu. Dina Adinda. Saya, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Putri Haryani. Hadir, Bu. Sri Lestari. Saya, Bu. Maurin Zahra. Hadir, Bu. Halimah. Saya, Bu. Indah Munte. Indah Munte, apakah hadir? Saya, Bu. Oke, Anggrian El Ritli. Hadir, Bu. Oke, ini temannya masih ada yang ingin join, bentar ya. Anggrian hadir, Bu. Iya, Anggrian. Oke. Dede Kurniawan. Apakah hadir Dede Kurniawan? Hadir, Bu. Oke, Ade Widya. Ade Widya. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sepertinya untuk pembelajaran hari ini hampir hadir semua ya. Bu, saya belum dipanggil, Bu. Oh iya, maaf ya. Lailan Syafitri. Hadir, Bu. Oke, baik.
Sudah kelihatan belum PPT Ibu? Sudah. Udah, Udah, Bu. Bu. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai ekosistem. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu dari Imam Syafi'i yang berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, maksud di sini ialah di masa pandemi sekarang ini, mungkin Ibu yakin kalian pasti banyak mengalami kesulitan ya dalam belajar, tapi itu semua tidak menjadi hambatan bagi kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, Ibu harapkan walaupun apapun keadaan tersulit bagi kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi itu harus tetap kalian lakukan gitu, karena menahan perihnya kebodohan itu lebih berat daripada menahan lelahnya belajar. Itu dari Imam Syafi'i. Mungkin ini bisa menjadi awal bagi pembelajaran kita hari ini untuk kalian tetap semangat sampai akhir daripada pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ekosistem, yaitu kompetensi dasarnya menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut, yaitu indikatornya atau IPK-nya mengidentifikasi komponen biotik dan juga abiotik dalam ekosistem, membedakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik lainnya dalam ekosistem, menjelaskan aliran energi dalam ekosistem, dan menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Lalu untuk kompetensi dasar bagian keterampilan menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem seperti jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia, dan juga bisa rantai makanan. Nah, itu indikator pencapaian kompetensinya itu melakukan pengamatan interaksi dalam ekosistem yang berada di lingkungan rumah dan sekitar, serta membuat poster dari hasil pengamatan ekosistem tersebut. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan juga abiotik dalam ekosistem, lalu siswa dapat membedakan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, siswa dapat menjelaskan aliran energi dalam ekosistem, siswa dapat menjelaskan tipe-tipe ekosistem, dan yang terakhir, siswa dapat melakukan pengamatan interaksi dalam ekosistem yang berada di lingkungan rumah sekitarnya, serta membuat poster hasil pengamatan ekosistem tersebut. Nah, lalu ada pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang Ibu pakai pada pembelajaran hari ini yaitu pendekatan saintifik, metodenya ceramah, tanya jawab, presentasi kelompok, dan juga diskusi kelompok. Lalu untuk model pembelajarannya, Ibu kali ini memakai model pembelajaran problem-based learning. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan video terkait materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Apakah videonya sudah kelihatan, anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke.
Nah, dari video yang telah kalian lihat tadi, apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Nah, jadi menurut saya, Bu, berdasarkan video tersebut, yang saya ketahui bahwa di video itu menjelaskan tentang komponen biotik dan juga abiotik pada ekosistem. Nah, di mana komponen biotik itu adalah komponen yang hidup dan abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya kepada Putri yang telah menjelaskan terkait video yang telah Ibu berikan tadi. Ya, benar sekali di video tersebut telah menjelaskan komponen dari ekosistem, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Tadi juga ada pembahasan mengenai interaksi dari antara komponen-komponen dalam ekosistem. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan ya terkait pembelajaran hari ini di PPT. Oke, pada materi pertama yaitu komponen penyusun ekosistem, yaitu terdiri dari biotik dan juga abiotik. Nah, komponen biotik ini meliputi komunitas makhluk hidup. Setiap makhluk hidup dalam ekosistem menempati suatu tempat hidup yang spesifik. Tempat hidup yang spesifik ini tersebut dikenal dengan istilah habitat. Dalam bahasa Latinnya itu ada habiter atau bertempat tinggal. Setiap makhluk hidup yang memiliki peran khusus dalam habitatnya atau cara hidup yang khusus dari setiap makhluk hidup di dalam habitatnya itu disebut relung ekologi atau misia. Lalu selanjutnya ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat sebagai menunjang berlanjutnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah suhu, cahaya, air, udara, tanah, dan iklim.
Nah, untuk komponen abiotik ini tersendiri itu cukup pasti sudah kita ketahui kan. Misalnya tentang suhu. Suhu itu atau temperatur itu kan derajat energi panas. Nah, sumber utama energi panas ini adalah radiasi matahari atau cahaya matahari. Nah, suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, air, suhu, dan air. Suhu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Lalu yang kedua itu ada cahaya matahari. Pasti kalian juga mengetahui kan, cahaya matahari ini termasuk dalam komponen abiotik, di mana cahaya matahari ini sangat besar perannya bagi ekosistem. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari juga. Cahaya matahari ini terdiri dari beberapa macam gelombang. Jenis panjang gelombang intensitas cahaya dalam penyinaran cahaya matahari berperan dalam kehidupan organisme. Misalnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses daripada fotosintesis. Dan yang ketiga ada air. Nah, air ini terdiri dari molekul-molekul H2O, Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Di alam, air dapat berbentuk padat, misalnya es dan kristal, misalnya es salju, atau serta berbentuk gas berupa uap air. Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuhnya mengandung air. Lalu ada kelembapan. Nah, kelembapan ini juga termasuk komponen abiotik ya, yang merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan juga di tanah. Kelembapan ini di udara misalnya seperti uap air di udara, sedangkan kelembapan di tanah itu misalnya kandungan air yang ada di dalam tanah. Lalu ada udara. Nah, udara ini merupakan komponen abiotik yang terdiri dari berbagai macam gas, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan juga gas-gas lainnya. Dan juga selanjutnya ada garam-garam mineral. Nah, garam-garam mineral ini merupakan komponen abiotik yang terdiri dari nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan juga natrium. Nah, selanjutnya itu ada tanah. Tanah ini juga merupakan komponen daripada abiotik. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Tanah yang subur sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang terakhir ada topografi dan juga iklim. Nah, topografi ini artinya tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Topografi ini juga berkaitan dengan kelembapan, cahaya, suhu, serta keadaan tanah di suatu daerah. Nah, lalu selanjutnya ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini ada 4, yaitu interaksi individu membentuk populasi, baru yang kedua interaksi antar populasi membentuk komunitas, baru yang ketiga interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem, dan yang keempat interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Nah, untuk penjelasannya mengenai interaksi-interaksi dari makhluk hidup ini dengan lingkungannya, yang pertama, interaksi antar individu membentuk populasi. Nah, interaksi antar individu membentuk populasi ini sengkumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama, yang hidup pada suatu waktu dan kawasan tertentu, serta saling berinteraksi membentuk populasi. Oleh karena itu, berasal dari spesies yang sama. Maka individu di dalam populasi mempunyai potensi melakukan kawin silang yang akan menghasilkan keturunan yang fertil. Lalu yang kedua ada interaksi antar populasi membentuk suatu komunitas. Nah, interaksi antara populasi yang satu dengan yang lainnya dalam suatu areal tertentu membentuk komunitas. Contohnya itu adalah hutan hujan tropik yang di dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptilian, burung, mamalia, mikroorganisme, dan juga seperti cacing moluska. Nah, interaksi antar makhluk hidup ini biasanya akan membentuk hubungan khusus yang berpengaruh secara nyata terhadap persebaran dan kepadatannya. Beberapa kategori umum yang tentang interaksi ini dan hasil akhir yang didapat oleh makhluk hidup yang terlibat dapat dilihat pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada beberapa macam interaksi antar sesama makhluk hidup. Interaksi tersebut dapat terjadi baik antar individu,
dalam populasi ataupun antar individu berbeda populasi. Nah, lalu yang ketiga itu ada interaksi antara komunitas. Nah, untuk interaksi antara komunitas ini dengan komponen abiotik membentuk ekosistem, interaksi antara komunitas dengan faktor abiotik membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai lingkungan atau ekosistem. Interaksi tersebut dapat berupa proses memakan atau dimakan sehingga terjadinya pemanfaatan energi dan daur ulang materi. Untuk yang sebelumnya tadi mengenai interaksi antar populasi membentuk komunitas, itu pasti kalian pernah mendengar tuh contohnya itu ada misalnya seperti kompetisi. Nah, kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian dan juga ada yang mengalami keuntungan, maksudnya sama-sama menguntungkan. Nah, predasi ini juga di dalam sebuah ekosistem biasa disebut sebuah interaksi antar makhluk hidup. Terdapat hubungan satu spesies memakan yang lainnya. Dalam hal ini konsumernya itu disebut predator, sedangkan spesies yang dimakan dikenal dengan sebagai mangsa. Lalu ada simbiosis. Nah, simbiosis ini bisa disebut sebagai biasanya hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda, disebut simbiosis, yang berarti hidup bersama. Dan juga interaksi simbiotis ini meliputi contohnya itu ada simbiosis parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Nah, parasitisme, simbiosis atau simbiosis parasitisme ini merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain itu mendapat sebuah kerugian. Misalnya itu seperti suatu hewan yang dia hidup di suatu inang dan dia merugikan inang tersebut. Dia mendapat keuntungan sedangkan inang tersebut mendapat sebuah kerugian. Nah, itulah parasitisme. Lalu ada komensalisme. Nah, komensalisme ini merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi, pihak yang pertama itu merasa diuntungkan, pihak yang kedua tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Contohnya itu misalnya ikan remora dengan hiu. Lalu ada mutualisme. Nah, mutualisme ini interaksi yang menyebabkan kedua spesies tersebut sama-sama menguntungkan atau saling menguntungkan. Mutualisme ini juga biasa disebut dengan simbiosis obligat. Nah, lalu yang ketiga, tadi kan kita juga sudah membahas mengenai yang ketiga, interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Di sini tidak terlalu banyak bahasan materi yang akan Ibu sampaikan mengenai interaksi yang ketiga ini, tetapi pada ekosistem, interaksi antar komunitas dengan faktor abiotik ini sangat penting untuk diketahui karena materi ini, interaksi antara komunitas dengan faktor abiotik ini membentuk suatu yang dikenal sebagai lingkungan atau ekosistem. Nah, di dalamnya ada interaksi berupa proses makan dan juga dimakan. Nah, luas ekosistem itu dapat ditentukan. Ada ekosistem sawah yang cukup luas dan ada pula ekosistem lautan yang sangat luas. Lalu yang keempat, bahasan materi mengenai interaksi ini, ada interaksi antara ekosistem membentuk biosfer, di mana di permukaan bumi, mulai dari dasar samudra hingga puncak pegunungan yang tinggi, serta beberapa ratus meter lapisan udara di atasnya, terdapat berbagai macam ekosistem yang saling berinteraksi. Nah, ini merupakan lapisan permukaan yang dihuni organisme yang saling berinteraksi. Lapisan permukaan ini dikenal sebagai biosfer atau ekosfer. Bumi merupakan suatu kesatuan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor penyusun yang terdapat di dalamnya. Lalu kita akan next. Nah, kita akan membahas mengenai juga aliran energi. Tetapi pada pertemuan kali ini Ibu tidak akan membahas aliran energi itu terlalu dalam atau terlalu jauh gitu. Misalnya, Ibu hanya membahas mengenai aliran energi, contohnya rantai makanan. Nah, hanya sampai di situ saja pada materi kali ini. Ibu tidak membahas mengenai misalnya daur geokimia atau daur nitrogen dan lain sebagainya. Nah, aliran energi ini sebenarnya apa sih? Aliran energi ini di dalam ekosistem, setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, untuk tumbuh, bereproduksi, dan juga bergerak.
dalam pemenuhan kebutuhan energi tersebut terjadi hubungan saling ketergantungan energi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dengan makhluk hidup juga yang berbeda. Dalam hal ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, dan juga dekomposer. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih produser itu? Produser itu merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis, sehingga dapat menghasilkan suatu materi organik yang berasal dari materi anorganik. Nah, biasa disebut itu kalau produsen itu dialah penghasil makanan gitu. Nah, contohnya itu seperti yang Ibu katakan tadi adalah tumbuhan hijau dan makhluk hidup pada proses fotosintesis tersebut. Nah, lalu ada konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dari si produser tersebut dalam bentuk materi organik, misalnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Seluruh hewan tergolong konsumer. Berdasarkan tingkatannya pun, konsumer dapat dibedakan atas konsumer primer dan juga sekunder serta konsumer tersier. Lalu ada dekomposer. Apa sih dekomposer itu? Dekomposer itu adalah pengurai. Jadi dekomposer itu biasa disebut pengurai yang merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau bisa disebut bangkai. Nah, lalu ada detritivore. Nah, detritivore ini merupakan organisme yang memakai memakan partikel organik ataupun detritus. Nah, ini adalah salah satu contoh dekomposer atau pengurai yang tidak bisa kita sepelekan manfaatnya dalam ekosistem gitu. Jadi bukan hanya produser, konsumer, tapi ada juga pengurai yang sangat bermanfaat dan juga spesifik dalam membantu proses ekosistem di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada aliran energi, di mana sudah dijelaskan tadi ada produser, konsumen 1, konsumen 2, dan juga ada pengurai atau dekomposer tersebut. Nah, di sini ada tipe-tipe dari ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem akuatik, ekosistem terestrial, dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik itu biasa disebut dengan ekosistem perairan atau ekosistem yang dia kehidupan atau tempat habitatnya itu di air gitu. Nah, tipe ekosistem yang sebagian lingkungannya fisiknya ini didominasi oleh air. Ekosistem ini juga dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah material terlarut. Nah, ekosistem akuatik ini akan tetapi dia itu banyak faktor penentu dalam ekosistem perairan ini, yaitu salah satunya adalah jumlah garam terlarut yang ada di dalam air. Nah, jika perairan tersebut sedikit mengandung garam, maka disebut ekosistem air tawar. Sebaliknya, jika mengandung kadar yang tinggi, dia disebut ekosistem laut. Lalu ada tipe ekosistem terestrial. Nah, tipe ekosistem ini biasa kita sebut itu dengan ekosistem darat yang berada di darat, kebalikan dari ekosistem si akuatik tersebut. Ekosistem terestrial ini memiliki tipe struktur vegetasi yang dominan dalam luas, biasa disebut bioma. Penyebaran bioma dipengaruhi oleh iklim, letak geografisnya, berada pada garis lintang dan ketinggian letak dari permukaan laut berdasarkan posisi geografis iklim, garis lintang, dan ketinggian letak dari permukaan laut. Bioma ini antara lain sebagai berikut. Nah, jadi ekosistem terestrial atau ekosistem darat ini kita lebih membicarakan ke biomanya gitu, bioma padang rumput ataupun gurun gitu. Nah, jadi lebih kepada ruang lingkup yang besar. Lalu ekosistem terestrial ini juga biasa kita ketahui, misalnya dia juga termasuk dengan ekosistem-ekosistem yang berada di luar dari ekosistem akuatik. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang dia bisa dibuat oleh manusia, misalnya. Nah, ekosistem buatan ini juga berlawanan dengan ekosistem alami. Biasanya ekosistem buatan ini
diciptakan manusia itu untuk kebutuhannya, seperti bendungan, hutan, tanaman, produksi seperti jati, pinus, agroekosistem berupa sawah, tadah, sawah irigasi, dan perkebunan sawit, serta lain dan sebagainya, misalnya perkebunan kopi, perkebunan teh, serta pemukiman seperti ekosistem kota dan juga desa. Nah, sampai di sini terkait penjelasan materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Miftah. Jadi tadi Ibu kan ada menjelaskan mengenai konsumen, Bu. Jadi di sini saya ingin tanyakan apa saja ya Bu perbedaan antara konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya kepada Miftah atas pertanyaannya. Ya, tadi Ibu sudah menyinggung mengenai konsumer itu, dan juga ada konsumer primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi konsumer primer itu adalah konsumer yang secara langsung memakan tumbuhan. Konsumer sekunder itu yaitu adalah konsumer yang memakan konsumer primer. Nah, konsumer tersier itu atau karnivor adalah konsumer yang memakan konsumer sekunder. Nah, jadi beberapa hewan itu ada yang berperan sebagai karnivor pada suatu waktu dan herbivor pada saat yang lain. Hewan demikian disebut omnivor. Mereka dapat ditempatkan ke dalam tingkat trofik berbeda tergantung pada materi yang dimakan pada saat itu. Produser dan berbagai karnivor di dalam ekosistem dalam pemenuhan kebutuhan makanan dikenal dengan istilah tingkatan trofik. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jawab dari pertanyaan Dita. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu semuanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Dina Dinda. Pada tipe ekosistem, ada tadi Ibu menjelaskan tentang ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Nah, meliputi bioma gurun dan juga gurun, Bu. Jadi, Bu, apa saja perbedaan di antara keduanya berdasarkan ciri-cirinya ya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina atas pertanyaannya. Nah, jadi keduanya berbeda ya. Berdasarkan ciri-ciri bioma yang terletak di belahan bumi sekitar 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan, atau di daerah tropika yang berbatasan dengan bioma padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun antara lain itu sebagai berikut: 1, curah hujannya rendah. Yang kedua, pancaran matahari sangat terik, penguapan tinggi, dan suhu siang hari itu mencapai 40 derajat Celcius pada musim panas. Nah, lalu ada perbedaan suhu siang dan malam hari sangat besar. Vegetasi di gurun ini didominasi oleh tanaman kaktus, sukulen, dan berbagai belukar akasia yang berduri. Nah, hewan ini mengalami daerah gurun umumnya adalah serangga, hewan pengerat, ulat, dan juga kadal. Contoh bioma gurun itu misalnya gurun Sahara di Afrika, gurun Gobi di Asia, gurun Anzo di Borega di Amerika. Nah, sedangkan pada gurun itu, gurun terdapat di dalam bumi sekitar 20 derajat sampai 30 lintang utara dan juga selatan. Nah, curah hujan di gurun ini rendah, yaitu kurang dari 25 cm per tahunnya. Kehidupan organisme di gurun beradaptasi dengan lingkungannya yang kering. Vegetasinya terdiri dari berbagai belukar akasia, tumbuhan sekulen, dan kaktus. Hampir sama ya, sama dengan gurun tadi. Hewan yang banyak terdapat di gurun ini antara lain belalang, burung, pemangsa, dan juga kadal. Nah, umumnya hewan-hewan gurun ini melakukan kegiatan pada malam hari atau biasa disebut hewan nokturnal. Nah, contoh bioma gurun adalah gurun Gobi di Asia, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ada gurun Sahara di Afrika, dan juga Anzo di Amerika. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak Ibu semuanya? Tidak ada, Bu. Bu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, di sini Ibu akan menampilkan lembar kerja siswa dengan soal gambar yang akan kalian jawab dan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, sebelum itu, Ibu mau menanyakan siapa yang mengetahui terkait soal nomor 1 dan 2. Nah, di sini Ibu akan menampilkan dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah terlihat, Bu. di sini siapa yang mengetahui gambar terkait nomor 1 dan nomor 2, soal nomor 1 dan 2, silakan. Saya, Bu, ingin menjawab. Iya, Tiara, silakan. Nah, jadi Bu, pas Bu. Dan yang nomor 2 itu gambar interaksi antar komponen ekosistem Bu, yaitu simbiosis Rhizobium dengan bintil. Mungkin Tiara jaringannya agak kurang stabil ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menghandle atau yang ingin menjawab juga terkait gambar dari soal nomor 1 dan nomor 2? Saya, Bu. Ya, silahkan Hairunisa. Jadi Bu, nomor 1 tadi itu merupakan gambar proses fotosintesis Bu. Dan yang nomor 2 itu merupakan interaksi antar komponen ekosistem Bu, yaitu simbiosis Rhizobium dengan bintil akar Bu. Oke, benar sekali ya jawaban daripada Hairunisa. Terima kasih Hairunisa. Nah, jadi gambar nomor 1 itu adalah proses fotosintesis dan yang nomor 2 itu adalah interaksi dari komponen ekosistem. Untuk gambar yang nomor 3 dan juga nomor 4, apakah ada yang tahu? Bu. Oke, tidak ada yang tahu ya. Jadi gambar nomor 3. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Lailan, Bu. Lailannya, silakan Lailan. Jadi, Bu, yang nomor 3 itu gambar ekosistem buatan dan alami. Sedangkan yang nomor 4 merupakan ekosistem laut, Bu. Baik, terima kasih ya Lailan atas jawabannya. Nah, jadi pada gambar nomor 3 tersebut itu adalah gambar dari tipe ekosistem buatan dan alami. Dan yang nomor 4 itu terkait, maaf ya, ini gambar ekosistem daripada laut atau soal daripada nomor 4. Nah, jadi setelah ini kalian Ibu tugaskan untuk menjawab persoalan terkait gambar dan pertanyaan yang Ibu buat dalam LKS dan akan kalian kerjakan secara berkelompok. Semua pertanyaan akan kita diskusikan dan juga kita sampaikan kelompoknya masing-masing dan dipresentasikan. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu akan Ibu bagikan. Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Atala, Ade, Tiara, Halimah, Dede, dan juga Najihan. Kelompok kedua itu ada Miftah, Sri Lestari, Nisa, Indah, dan juga Siti Aisyah. Kelompok 3 itu ada Putri, Lailan, Roma, Anggrian, Maurin, dan juga Dina Adinda. Nah, semua kelompok wajib menjawab kelima pertanyaan yang ada di LKS yang telah Ibu berikan. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, sebelum itu, kalian diskusikan dan Ibu berikan waktu ya selama 15 menit untuk menjawabnya. Ibu mulai dari sekarang. Nah, yang kalian diskusikan itu juga nanti akan kalian buat dalam bentuk laporan, diketik, dan akan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi ada pertinggal dari diskusi kita pada hari ini mengenai lembar kerja siswanya.
Nah, mari kalian diskusikan jawabannya ya. Ibu mulai dari sekarang, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Oke, waktunya sudah habis ya untuk mendiskusikan jawabannya. Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikan. Untuk kelompok 1, aku mempresentasikan jawaban dari soal nomor 1 dan 3. Kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 2 dan juga 5. Dan yang terakhir, kelompok 3 itu akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 4. Kepada kelompok 1, Ibu langsung saja persilahkan untuk dimulai presentasinya ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Widya Claudia, saya sebagai moderator dari kelompok 1. Saya akan membawa jalannya diskusi pada hari ini. Langsung saja untuk soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Halimah. Kepada Halimah saya persilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada soal nomor 1 itu adalah interaksi komponen biotik dengan abiotik pada proses fotosintesis, di mana dalam setiap ekosistem ada dua jenis komponen, yaitu komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, yaitu makhluk tak hidup yang berinteraksi pada komponen abiotik. Komponen abiotik ini terdiri dari cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sangat penting untuk eksistensi ekosistem. Saat fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari. Nah, kalau tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan hijau tidak bisa membuat makanan. Hasil fotosintesis yang berupa bahan organik dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai sumber makanan. Nah, secara tidak langsung, cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Selain itu, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap keberadaan siang, malam, dan suhu lingkungan. Yang kedua ada oksigen dan karbon dioksida. Baik hewan, tumbuhan, maupun manusia sama-sama membutuhkan oksigen dalam proses respirasi. Pada proses respirasi ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Nah, karbon dioksida ini diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis akan dilepaskan oksigen. Nah, dengan begitu terjadi siklus oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan dan fotosintesis. Yang terakhir ada air, di mana air ini adalah komponen abiotik yang sangat penting. Setiap hari makhluk hidup membutuhkan air karena hampir sebagian besar makhluk hidup terdiri dari 90% air. Air ini berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, itulah beberapa komponen abiotik dan juga berbagai fungsi dan peranannya dalam ekosistem. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Bu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Tiara Impiani. Kepada Tiara, saya persilahkan. Sepertinya jaringan Tiara tidak stabil, Halimah. Boleh Halimah lanjutkan lagi jawaban atas soal nomor 3? Baik, Bu, saya akan melanjutkan jawaban dari nomor 3. Jadi, pada soal nomor 3 itu yaitu ekosistem alami dan buatan, di mana ekosistem buatan atau ekosistem artifisial itu adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu seperti bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya itu sungai, laut, dan gunung. Sementara itu, ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibentuk oleh manusia, seperti kolam ikan, akuarium, waduk, dan sawah. Demikian, Bu. Saya kembalikan kepada Ade. Baiklah, terima kasih Halimah yang sudah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil daripada diskusi untuk soal dari LKS. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2, Ibu persilahkan. Baiklah, Bu. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membawa jalannya diskusi pada hari ini. Langsung saja untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Kahirun Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, pada soal nomor 2 yaitu simbiosis antara bakteri Rhizobium sp dengan akar tanaman kacang-kacangan. Nah, simbiosis antara bakteri Rhizobium sp dengan akar tanaman kacang-kacangan adalah simbiosis mutualisme. Nah, bakteri Rhizobium sp dapat mengikat nitrogen bebas yang kemudian dapat diserap oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dalam hidupnya. Sedangkan bakteri Rhizobium sp akan mendapatkan nutrisi dari tumbuhan sebagai timbal baliknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nisa. Baiklah, soal nomor 5 akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Adapun langkah yang akan kita lakukan dalam menjaga ekosistem laut, yaitu dengan menghemat air, mengurangi pemakaian limbah cair, mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi polusi udara, mengurangi penggunaan energi, tidak sembarangan memancing hewan laut, menjaga kelestarian habitat laut. Sekian hasil dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil daripada jawaban mengenai soal daripada LKS. Langsung saja kepada kelompok 3, Ibu persilakan untuk mempresentasikannya. Baik, saya sebagai moderator kelompok 3 akan membawa jalannya diskusi pada hari ini. Langsung saja, untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya, Maureen. Kepada Maureen dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jawaban terkait soal nomor 4 mengenai ekosistem laut, di mana pada gambar tersebut yang memiliki energi tersebar yaitu mangrove, karena hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan darat. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maureen atas penjelasannya. Sekian dari kelompok 3, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan juga kelompok 3 yang telah memaparkan jawabannya. Setelah presentasi ini, Ibu akan membuka diskusi atau tanya jawab kepada antar kelompok. Nah, jadi kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3, kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, dan kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Dimulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok 3. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain? Jelaskan bentuk interaksi yang terjadi. Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Ade atas pertanyaannya. Kepada kelompok 3, silakan dijawab ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan Ade mengenai pohon walnut. Yang mana pohon walnut ini jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena pohon walnut ini dapat menghasilkan yang namanya zat beracun yang menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bentuk interaksi yang terjadi adalah aleopati, di mana suatu makhluk hidup menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan makhluk di hidup lain. Jaringan Lailan sepertinya tidak stabil. Bisa dilanjutkan, Ade Widya? Halo, Bu. Kedengaran suaranya, Bu? Oh, dari tadi tidak kedengaran suaranya Lailan. Silakan dilanjutkan ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjawab terkait pertanyaannya si Ade. Jadi, pohon walnut itu jarang ditumbuhi oleh tumbuhan lain karena pohon walnut itu dapat menghasilkan zat beracun yang menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Terus, bentuk interaksi yang terjadi adalah disebut aleopati, di mana suatu makhluk hidup menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Sekian jawabannya, Bu. Terima kasih kepada Lailan yang telah menjawab pertanyaan Ade. Selanjutnya kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Ibu persilahkan. Terima kasih kepada Ibu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba kalian jelaskan perbedaan antara ekosistem perairan air tawar dengan perairan air laut. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Miftah. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah, di mana perbedaan yang paling mendasar yaitu jika perairan air tawar merupakan ekosistem perairan yang memiliki kandungan kadar garamnya yang sangat rendah. Contohnya danau, sungai, dan rawa. Sedangkan pada perairan air laut merupakan kandungan kadar garamnya yang tinggi, yaitu terdiri dari perairan laut pasir pantai, perairan laut dangkal atau bitarol, dan perairan pasang surut. Sekian jawaban dari saya kembali. Terima kasih kepada Ade yang telah menjawab pertanyaannya. Nah, ya benar sekali ya jawaban dari Ade bahwa perbedaan paling mendasar pada kadar garamnya yang tergandung di dalamnya. Walaupun mereka termasuk dalam tipe ekosistem akuatik, tetapi memiliki perbedaan kadar garam di dalamnya. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Ibu persilahkan ya. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Mengapa peran matahari dalam kelangsungan hidup di suatu ekosistem itu sangat penting ya, Bu? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu.
Oke, terima kasih Roma atas pertanyaannya. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Roma. Ibu persilakan. Baik, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait dari pertanyaan Rohma bahwa semua bentuk kehidupan di muka bumi ini memperoleh energi dari matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, produsen atau organisme autotrof memperoleh energi secara langsung dari cahaya matahari. Hal itu karena organisme autotrof memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Fotosintesis dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, disimpan dalam bentuk makanan. Energi kimia yang tersimpan dalam makanan tersebut selanjutnya akan berpindah ke konsumen yang memakan produsen. Konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen kedua dan seterusnya. Pada proses makan dan dimakan tersebut terjadilah aliran energi. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Oke, untuk semua kelompok sudah melakukan sesi atau diskusi tanya-jawab terkait materi kita pada hari ini. Jawaban yang disampaikan sudah cukup baik ya, dan kalian juga cepat dalam menjawabnya. Nah, Ibu akan memberi penguatan atas jawaban terkait pertanyaan yang ada di LKS yang sudah kalian jawab dan juga kalian paparkan tadi mengenai materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk soal nomor 1 itu ada coba jelaskan bagaimana interaksi antara komponen biotik dengan abiotik pada proses fotosintesis. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini, komponen biotik itu merupakan organisme hidup, sedangkan komponen abiotik itu merupakan organisme yang tak hidup. Nah, contoh interaksi komponen biotik dengan abiotik ini yaitu proses fotosintesis, di mana tumbuhan merupakan komponen biotik, sedangkan udara dan matahari adalah komponen abiotik. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan bahan berupa gas karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari sebagai sumber energinya. Gas karbon dioksida di udara akan berinteraksi dengan tumbuhan saat gas tersebut masuk ke dalam stomata. Nah, air dari tanah diserap ke dalam akar tumbuhan dan diedarkan ke setiap bagian tumbuhan. Cahaya matahari diterima oleh klorofil dan digunakan sebagai energi untuk proses fotosintesis tersebut. Nah, hasil dari fotosintesis inilah yaitu oksigen akan dilepaskan ke udara dan digunakan oleh organisme untuk bernapas atau melakukan respirasi. Nah, hasil lainnya yaitu glukosa akan diedarkan ke bagian-bagian tumbuhan dan dapat menjadi sumber bagi makanan dan bagi hewan lainnya. Dari proses ini tersebut terlihat jelas bahwa interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik terjadi di lingkungan dan berperan penting untuk kelangsungan hidup organisme. Nah, jadi sangat berhubungan erat ya pada proses fotosintesis ini terkait komponen biotik dan juga abiotik. Lalu nomor 2 ini adalah coba jelaskan simbiosis pada gambar yang telah ada di LKS. Nah, jadi nomor 2 ini secara umum benar yang dikatakan temannya tadi yang telah menjawab soal nomor 2 bahwasannya bakteri Rhizobium leguminosarium ini akan menangkap nitrogen bebas dari udara, kemudian nitrogen ini akan berpindah ke tanah agar dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, kadar nitrogen yang tinggi di tanah ini akan menyuburkan tanah. Jika tumbuhan cukup nitrogen, maka tumbuhan ini akan tumbuh secara maksimal. Bagi para petani, kesuburan lahan pertanian ini dapat dikembalikan dengan cara menanam tanaman polong-polongan karena adanya simbiosis dari bakteri Rhizobium ini yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang, sehingga diharapkan tanah pertanian ini menjadi lebih subur kembali. Nah, saat tanah kekurangan unsur nitrogen, maka tumbuhan akan mengalami gangguan dalam masa pertumbuhannya, sehingga nantinya hasil panen ini akan menurun. Nah, pada saat ini kebutuhan daripada nitrogen itu akan tercukupi dengan pemberian pupuk kimia yang justru akan menimbulkan pencemaran air. Nah, nitrogen ini dari pupuk kimia di lahan pertanian juga akan terbawa oleh sistem irigasi menuju ke sungai atau danau yang akan menimbulkan eutrofikasi. Dengan kata lain, nitrogen di tanah secara alami dapat dipulihkan dengan cara menanam tanaman polong-polongan secara berkala pada lahan pertanian. Jadi kesimpulannya dari nomor 2 ini
adalah kebermanfaatan yang diberikan rhizobium untuk penambahan nitrogen dari segala macam gangguan yang ada dalam tanaman itu dapat teratasi, dan juga dia dapat memiliki kelebihan dalam ekosistem, apalagi bagi petani, dan juga dari hasil panen tersebut akan mendapatkan hasil panen yang bagus dan dapat menyuburkan tanah. Lalu yang ketiga itu soal mengenai tipe-tipe ekosistem, di mana nomor 3 tersebut ada ekosistem buatan dan juga ekosistem alami. Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan ini misalnya bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati, pinus, agroekosistem. Nah, kalau ekosistem buatan itu juga yang telah Ibu jelaskan tadi, misalnya contohnya perkebunan sawit, perkebunan kopi, dan lain sebagainya. Ekosistem yang belum ada campur tangan manusia itu disebut ekosistem alami. Nah, jadi ekosistem alami ini kebalikan daripada ekosistem buatan. Lalu ada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini soalnya ialah di bawah ini merupakan contoh aliran energi pada ekosistem. Coba jelaskan ekosistem apakah ini dan komponen manakah yang memiliki energi yang paling besar. Nah, tadi juga sudah dijawab ya oleh temannya, bahwasannya mangrove merupakan ekosistem yang memiliki energi yang paling besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan rantai makanan merupakan jalur perpindahan transfer energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan disebut sebagai jaring-jaring makanan. Di dalam rantai makanan ini, jaring-jaring makanan ini terjadinya sebuah aliran energi. Nah, aliran energi ini kan tadi sudah dijelaskan juga merupakan proses mengalirnya energi mulai dari cahaya matahari ke produsen, ke konsumen, kemudian tersebarlah ke seluruh lingkungan dalam bentuk panas. Nah, pada aliran energi ini dilepaskan kembali ke lingkungan dalam bentuk panas. Dalam suatu ekosistem energi ini tersebar terdapat pada produsen, sedangkan energi terkecil terdapat pada konsumen puncak. Nah, pada ekosistem laut ini, energi terbesarnya itu terdapat pada pohon mangrove, karena dia merupakan penyumbang paling besar gitu di dalam biota laut tersebut. Lalu soal nomor 5 itu upaya-upaya dalam menjaga ekosistem laut. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebenarnya itu ada upaya jangka panjang dan upaya jangka pendek. Kalau misalnya upaya jangka panjang ini, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah negara kita atau pemerintah Indonesia untuk menjaga ekosistem tersebut. Karena kalau dinamakan ekosistem berarti itu lebih kepada keseluruhan gitu daripada ekosistem laut yang ada di Indonesia terutama. Jadi kalau misalnya untuk kita sendiri, langkah yang paling utama sebenarnya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan di dalam ekosistem laut tersebut. Nah, upaya-upaya yang bisa dilakukan yang pertama meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, yang kedua meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan ketahanan masyarakatnya terhadap bencana di pesisir dan juga laut, terutama penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya. Nah, jadi yang kedua ini sebenarnya kita membutuhkan kerjasama ataupun kita membutuhkan masukan atau input dari pemerintah gitu. Jadi tidak bisa kita kerjakan dengan sendiri. Ya, kalau misalnya kita sendiri, kita dapat melakukan hal-hal kecil, misalnya seperti tidak membuang sampah di area laut gitu. Lalu yang ketiga ini ada mengendalikan EU fishing dan kegiatan yang merusak di laut. Yang keempat, menguatkan peran sumber daya manusia dan juga iptek kelautan serta budaya maritim. Nah, yang kelima, meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang profesional antara stok sumber daya ikan serta penyediaannya dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan juga ramah lingkungan. Jadi bisa kita ingat kembali bahwasannya Indonesia ini merupakan negara maritim atau bisa negara yang didominasi oleh laut gitu kan. Jadi kenapa Ibu masukkan soal bagian ekosistem, bagian tipe yang akuatik atau laut, karena
mengingat Indonesia merupakan negara kelautan gitu, dan kelautan ekosistem kelautan kita sekarang itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Banyak daerah-daerah editorial atau misalnya daerah-daerah yang emang udah punya kita itu mereka dari luar negeri dapat mengeksploitasi itu. Jadi ini merupakan PR bagi kita semua, bukan hanya orang-orang yang berhak atau berwenang di dalamnya, tapi kita sebagai masyarakat juga dapat andil dan berperan untuk menjaga ekosistem laut dari kita. Karena yang hidup atau yang tinggal di negara kita bukan hanya nanti kita saja, tapi anak cucu kita akan, kalau misalnya kita menjaga dengan baik, akan bisa merasakan manfaat dari ekosistem laut tersebut. Nah, mungkin daripada pembelajaran hari ini, kita sudah melakukan diskusi kelompok dan Ibu juga sudah menjelaskan, maka dari itu untuk mengakhiri pembelajaran daripada hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, baik sebelum itu, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Maureen. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, komponen lingkungan terdiri dari faktor biotik atau tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Dan faktor abiotiknya itu tanah, air, udara, dan suhu. Nah, yang kedua, tumbuhan berperan sebagai produsen, manusia sebagai konsumen, organisme sebagai pengurai. Yang ketiga, keseimbangan lingkungan akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen satu. Demikian juga, jumlah konsumen satu harus lebih besar dari jumlah konsumen dua. Dan seterusnya, jumlah konsumen dua harus lebih besar dari jumlah konsumen tiga. Dan jika faktor biotik dan abiotik menjalani perubahan akan mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Nah, yang ketiga ini hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan dengan benda tak hidup di lingkungannya membentuk ekosistem. Nah, yang keempat, ekologi secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, komponen penyusun ekosistem adalah komponen abiotik atau berupa komponen fisik dan kimia. Dan komponen biotiknya itu seluruh makhluk hidup. Nah, yang keenam, sifat makhluk hidup di dalam suatu komunitas menempati satu tempat yang spesifik disebut habitat. Mereka juga memiliki fungsi dan peran yang khas disebut relung atau niche. Nah, yang ketujuh, makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa interaksi antar individu, membentuk populasi. Interaksi antar populasi membentuk komunitas. Interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Dan interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Nah, yang ke-8, interaksi antar makhluk hidup dapat dibedakan atas beberapa kategori, yaitu predasi, kompetisi, dan simbiosis. Simbiosis tersebut dapat berupa parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Terima kasih. Yang ke-9, pemanfaatan energi dalam ekosistem menimbulkan rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Maureen atas kesimpulannya, sudah cukup kompleks dan lengkap ya yang dijelaskan Maureen tadi terkait kesimpulan pada materi kita hari ini. Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tugasnya itu ialah melakukan pengamatan interaksi dalam ekosistem yang berada di lingkungan rumah dan sekitarnya, serta membuat poster dari hasil pengamatan ekosistem tersebut. Nah, ini tugasnya kalian kerjakan secara individual, karena ini adalah pengamatan di daerah rumah kalian masing-masing. Ibu harap tugas ini kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin ya. Iya, Bu.
Baik, terima kasih kepada anak ibu semua atas atensinya dan juga partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sendiri dan juga dalam kehidupan kita bersama. Dan juga pada pembelajaran kali ini terkait materi ekosistem, Ibu harap kalian tidak hanya belajar atau mencari informasi mengenai ekosistem ini pada saat pembelajaran saja, tetapi kalian dapat mengetahuinya dengan belajar secara mandiri dengan berbagai sumber yang valid atau dari buku ataupun juga dari internet. Nah, terima kasih kepada kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya, Nak. Sama-sama.